Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Salam silaturahmi, salam jumpa lagi di channel Logika AJR. Beda pendapat boleh ralat, jangan debat. Kiai Haji Marzuki Mustamar, yang kita kenal dulu, beliau adalah ketua PWNU Jawa Timur yang kemudian dipecat atau diberhentikan lah, bahasa halusnya diberhentikan. Semenjak diberhentikannya beliau, yang saya tahu, beliau jarang sekali terlihat di panggung-panggung sejak diberhentikannya. Dan beliau sekarang ini baru terlihat lagi di panggung. Yang begitu mengagetkan, beliau di panggung bersama kelompok begal nasab. Luar biasa sekali. Seperti mencari panggung yang hilang dengan cara apapun. Tapi mudah-mudahan bukanlah ya, bukan karena kehilangan panggung istilahnya. Beliau dulu sebelum dipecat atau diberhentikan, jangan dipecat bahasanya, diberhentikan dari ketua PWNU Jawa Timur, beliau pernah sowan ke Habib Lutfi bin Yahya. Kemudian setelah ada berita ini, muncullah berita lagi kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar dipecat, diberhentikan dari ketua PWNU Jawa Timur. Setelah itu tidak ada kabar berita lagi yang saya tahu. Dan baru-baru ini muncul lagi beliau di panggung bersama kelompok begal nasab. Kita setel dulu ya video yang atas ini ya, yang atas dulu ya. Yang sebelum dipecat dari PWNU. Amin. 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 يا رفيع الشان والدرج يا جيرة العالم يا خير الجود والكرم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصائح العباد في كتاب نصائح العباد: النجوم أمان لأهل السماء، النجوم أمان لأهل السماء، فإذا زالت حرقوا. وأنا يعني محمد صلى الله عليه وسلم أمان لأصحابي، نعم أمان لأصحابي، فإذا ذهبت حرقوا. وأهل بيت
فإذا ذهبوا وقصة كربلاء دليل واضح وواقعي على هذا. نحن نحضر العلماء الأصلي. تمام نحب الحبايب. تمام إن شاء الله. طيب. Nahnu Nahdlatul Ulama Al-Asli. Uhibbul Habaib. Ini video yang dulu sebelum dipecat, sebelum diberhentikan. Kemudian beliau diberhentikan dari Ketua PWNU Jawa Timur. Nggak kelihatan lagi dari panggung-panggung. Sekarang muncul video bersama kelompok pegal nasab di panggung. Ya mungkin nggak lama lagi beliau akan diangkat menjadi Dewan Penasehat Begal Nasab. Kita lihat videonya ya. Hari kayak begini masih ada yang ngaku keturunan ke-28. Terus ngitungnya bagaimana? Mbah Yud saya itu lahir 18 sekian, kami nggak tahu. Saya lahir 66. Ternyata lahirnya Mbah Yud dan lahirnya Putu Buyut itu kisaran 100 tahunan. Sampai nikah umur 25. Halo. Istrimu nikah umur 20. Lalu punya anak pertama umur 26, 28, 30. Madem sini lu. Anakmu, istrimu punya anak, dia umur selikur, rolikur. Jarak antara anak dengan orang tua itu kisaran 25 tahun, 26 tahun gitu loh. Halo. Kalau 100 tahun nasab keempat. Paham apa enggak ini? Orang nikah lu umur 25 umumnya, umur 26, 27, 28 punya anak, istri punya anak umur 21, 22, 23, 24. Kalau di rata-rata pada angka 24, 25, 26. Yang dia fokuskan di istrinya, di pihak perempuannya, pihak ibunya ya. Kita lanjut dulu dah. Jarak antara anak dengan orang tua, karena jaraknya sekitar 25 per nasab. Kalau 4 nasab berarti buyut 100 tahun. Kalau 1000 tahun nasab ke 40 mas. Paham bangga ini? Sekarang 1400 tahun harusnya nasab 56. Wajar. 1446 harusnya nasab ke 58. Wajar. Kalau ada orang aneh keturunan ke 58 lumayanlah masuk. Ini yang dipakai teorinya si Gembul ya, Gembul. Sedangkan kita tahu si Gembul ini sudah waktu di Rabithah Alawiyah sudah terbantah teorinya oleh yang diterangkan oleh Habib Syehon bin Abdul Qadir As-Segaf. Dan si Gembul ini kalau versinya versinya Bung Rocky Gerung ya, Gembul nih. Ini di bawah sini ya videonya. Gembul apa gembul ya? Guru gembul. Gemar ngibul. Tapi ini forum akademis, kalau kita ngibul pun mesti dibuat metodologis, dibuat teoritis, supaya nggak terlihat ngibulnya. Ya, Gembul versinya Rocky Gerung, gemar ngibul Gembul itu. Ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar ini
seperti hitungannya si Gembul ini yang dipakai. Lanjut ya. Anak keturunan 57 lumayan masuk. Aneh keturunan 28. Kalau di rata-rata 1446 Hijriah dibagi 28, rata-rata 51 tahun lebih. Masuk akalkah ibumu melahirkan umur 51? Nah, ibumu melahirkan umur 51, 51 maksudnya. Yang dia hitung itu istrinya, si ibu. Sedangkan nasab itu kan bersambungnya ke ayah. Kalau istrinya umur 20, si suami umur 60, mungkin kan melahirkan. Binnya ke siapa? Ke ayahnya. Yang suami itu kan kadang beristrikan lebih dari satu. Kalau istri keempat yang sah, ya tetap nyambung ke ayahnya binnya. Masa setelah sekelas ketua PWNU nggak ngerti masalah gini? Lanjut. Putrimu melahirkan umur 51, padahal Fatimah umur sebelum 20 sudah punya anak. Ini hitungan nasab yang dibuat-buat, Mas. Jangan percaya aja, Mas. Waktu di diskusi Robito Alawiyah, pasti Gemar Ngibul itu menjelaskan tentang teorinya dia, kan sudah dibantah tuh sama Habib Sehon bin Abdul Qadir Asgaf, Ketua Maktab Daimi. Bahkan ada seseorang yang berumur 90 mempunyai anak, istrinya melahirkan, yaitu entah istri keberapa, yang jelas binnya kan ikut ke ayahnya, dan seperti itu. Jadi nggak harus hitungan kayak tadi 100 harus 4, 100 itu 4 generasi, ya enggak juga, bisa aja 1 atau 2, kan gitu. Teori yang mudah. Ya itulah, kalau kita maklumi lah, mungkin beliau perlu panggung karena selama ini beliau hidup dari panggung ke panggung. Biasanya orang kalau mempunyai kebiasaan kan, terus kebiasaan itu hilang, jadi pikirannya ingin mencari kebiasaan itu. Maka beliau diharapkan kedepannya bisa jadi menjadi penasehat dari kelompok begal nasab. Ya, kita aminkan saja tadi yang waktu Kiai Haji Marzuki Mustamar ini ketemu dengan Habib Lutfi. Kita aminkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.